Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang UMKM. Satu, pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Yang kedua, kriteria UMKM. Ada beberapa kriteria tertentu supaya sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usaha sebesar 300 juta rupiah dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta rupiah. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha atau perseorangan. 2. Usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk kategori usaha kecil ini berkisar dari angka 300 juta rupiah sampai dengan 2.500.000 juta rupiah. 3. Usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan undang-undang. Untuk dapat disebut sebagai usaha menengah, terdapat 2 ciri-ciri. Pertama, usaha menengah memiliki keuntungan dari usaha sebesar 2.500.000 juta rupiah sampai dengan 50 miliar dalam 1 tahun. Sementara kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha menengah adalah sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur UMKM. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan bahwa pengertian UMKM didefinisikan sesuai dengan jenis usahanya, yaitu pertama, usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Keempat, usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam undang-undang ini juga mengatur beragam aspek terkait UMKM, seperti asas dan tujuan serta prinsip dan pemberdayaannya. Asas dan tujuannya yaitu bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan kekeluargaan, kemandirian, demokrasi ekonomi, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan, efisiensi berkeadilan, kesatuan ekonomi nasional. Peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. Mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar yang ada di Indonesia tentu memiliki peran yang besar dan penting dalam sektor perekonomian di Indonesia. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi. Ini dikarenakan UMKM berada di berbagai tempat yang juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Cara mengembangkan UMKM. Yang pertama, meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Yang kedua, mulai beralih ke media sosial untuk melakukan promosi produk. Yang ketiga, sering melakukan survei atau analisis terhadap perkembangan produk. Yang keempat, mengikuti acara-acara bazar atau pekan raya untuk mengenalkan produk. Yang kelima, menjual produk dengan menggunakan platform. Yang keenam, mencoba menggunakan uang atau pembayaran secara elektronik. Yang ketujuh, membangun hubungan baik dan memperluas relasi. Yang kedelapan, mengikuti perkembangan tren. Baik, di sini kami akan menampilkan video wawancara kami ke salah satu UMKM. Selamat menyaksikan.
Pasir Logika Kopi. Itu lokasinya di Jalan Lintas Kecamatan Kunden, Pakam. Terus untuk nama pemilik usaha itu Toha. kafe ini sendiri sudah berdiri berapa lama? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Terus bergerak di bidang apa itu? Kita lebih fokus ke kopi, terus minuman-minuman kayak teh apa, ada juga makan-makan, cuman tidak terlalu makan keras. Berarti produknya itu kayak kopi-kopi gitu ya? Ya, kita lebih ke kopi shop. Terus bagaimana awal mula didirikan usaha? Pertamanya cuma sekedar hobi aja sih, hobi kayak sering hobi ke tempat lain, terus kayak mulai tertarik sama industri kopi. Kita coba kayak ngembangin apa yang udah kita tahu selama beberapa kali ke tempat teman ke sini kita belajar. Kita memutuskan untuk coba untuk mulai sendiri. Terus untuk jumlah karyawannya ada berapa? Karyawan kita masih satu sih, karena kalian nggak terlalu besar. Berarti cuma satu. Ya, Terus kalau untuk ada pemiliknya kerja di sini? ya, ya. Untuk gaji karyawannya itu berapa? Itu per bulan sekitar 1,5 sampai 1,5 sampai 1,8. tergantung omset kami. Kalau misalnya kita dapat lebih dari target yang kita tentuin, itu pasti kita ada kasih kayak bonus gitu. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya dari saya, apakah membuka kafe ini lebih besar Bang? Belum. Cuman kedepannya mungkin itu salah satu kayak mimpi kita sama teman-teman di sekitar bisa buka lagi cabang atau cabang lah di luar kota. Untuk strategi pemasaran yang Abang gunakan untuk memperkenalkan kafe ini, strategi Udah pasti sosial media. di Instagram. Ya, Instagram, Facebook, TikTok, segala macam masuk sana. Terus untuk pemasarannya Bang, kopi ini offline aja atau ada penjualan itu secara online? Ada bisa online, aktif di Gojek, Grab, gitu. Kalau dari Gojek Grab itu Bang, apa ada kena biaya admin atau apa nggak? Dari Ada. Oh itu kalau itu biasanya dari mereka yang ada potong. dari potong dari mereka ya? Iya, Tapi ini juga iya nanti kita kayak misalnya harganya 10.000 misalnya satu itemnya, mungkin kita bisa terima cuma beberapa aja sih, nggak full 10.000 dengan itu. untuk penerimaan penjualannya Bang, cash atau bisa sistem QRIS, TF atau debit? Ya, tulis bisa debit. Untuk ini Bang, penghasilan atau omset per tahun kopi Kalau per tahun mungkin terlalu panjang ya. Mungkin bisa di per bulan bisa di angka 12 sampai 15 juta gitu. Kalau per bulan. Kalau data penjualannya ini kan tahunnya boleh Ya, nggak ada kayak aplikasi karena pembukuan masih mahal. kalau ada komputernya boleh nanti Ya, mungkin untuk modal yang abang gunakan selama ini untuk buka usaha ini berapa? kalau untuk modal Modal awal. modal awal itu sekitar 18 sampai 20. Udah aset dan semua sewa tempat, beli bahan baku awal. Abang seberapa mengisi pajak dalam pembangunan atau pengajuan negara? Pajak untuk negara demi kemajuan. Kalau yang tercatat sekarang
banyak yang gimana ya, ini kita kasih mereka pajak, kita sah-sah aja kan ya, namanya udah kewajiban kita untuk bayar pajak, nanti kita bayar ya bayar itu wajib. Cuman kita kurang setuju dalam beberapa tahun ini ketika kita bayar yang memang seharusnya kita bayar, tapi kita nggak dapat dampak yang harusnya kita dapatkan. Nah, seperti itu. Apakah atau kompetisi besar yang memiliki itu ada Itu untuk usaha ini? ada pasti. Tapi mencatatkan transaksi usaha menggunakan aplikasi tadi menggunakan Manual. Jadi satu itu nggak dipakai aplikasi. Iya, kita belum ada. Ya, belum. Manual. Untuk membuat catatan mengenai pendapatan dan pengeluaran usaha secara rutin itu gimana? Ya, kita pembukuan. Yang buat itu pegangannya atau yang punya? Soalnya kan yang punya juga ikut turun di sini ya. Bagaimana perbedaan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha? Dan itu sih caranya gampang kan, tinggal buka dua rekening ya kan? Atau uang pribadi di rekening, ketika uang jualan jadi uang cash, atau kita punya rekening pribadi untuk perusahaan ini. Apakah akan memiliki catatan masing-masing usaha? Itu pasti, karena setiap bulannya kan kita ada namanya stock of name. Stock of name itu untuk hitung stok akhir, untuk kita tahu berapa yang terjual, terus berapa sisa barang kita. Karena kalau sisa barang itu termasuk uang gitu kan, cuman tidak berbentuk uang gitu. Apakah kita jual ke beberapa tempat. Terus untuk metode penyusunannya, metode apa yang digunakan? Kalau penyusunan peralatan, gedung, pokoknya aset-aset. Aset dan paling kayak barang-barang pecah belah sih yang sering pakai kelas gitu ya. Jadi nggak pakai itu nanti Ada. Iya, ada. bagaimana bang cara menjualan harga pokok penjualan? Modal APP-nya. APP. Kalau APP kita kan kita tahu harga bahan baku. Ya seperti biasa itu posting, terus kita jual berapa, kita kan tahu tuh harganya berapa, juga kita pasti ngurangin 20% dari kita ngelebihin 20% untuk biaya operasional kayak listrik, gaji, contoh misalnya di dalam. Termasuk melebihi atau belum berarti Iya, belum sih kalau modal masih. UMKM ini kan kalau yang tertangkap kayak ya, usaha yang memang nggak stabil juga kan. Kadang kayak pas pada hujan kita rugi apa segala macam. Jadi pendapatan juga belum pasti gitu, makanya dari saran yang ya belum lah PPN. Jadi kalau ada di rumah, berarti semua metode
dampak yang kita rasakan juga belum ada. Jadi belum ideal. Ya, belum. Untuk harapan untuk kegiatan UMKM depannya apa sih itu? Dapat Lebih gimana? Mungkin mereka bisa kayak iya, lebih diturunin aja sih. Kita maunya lebih berdampak. iya. Kalau memang mereka apa gimana ya, kita ngerasa sesuai dengan apa yang kita bayar, itu harusnya sih aman-aman aja. Tapi kan saat ini dengan apa yang kita bayar, kita rasa belum ada dampak.